فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata beliau rahimahullah, akhbarana Malik ibnu Anas, mengabarkan kepada kami Malik bin Anas. Ini Imam Malik yang terkenal itu Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik ibni Abi Amir ibn Amr al-Asbahi al-Khimyari. Abu Abdillah kunya beliau. Abu Abdillah. Dan seluruh ulama madhab, 4 madhab, itu kunyanya Abu Abdillah. Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Syafi'i juga Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah. Kecuali An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Imam Malik, beliau digelari sebagai Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah penamaan untuk kota Madinah, negeri hijrah. Sebab di sana Nabi dan para sahabat berhijrah. Imamnya negeri hijrah, dan kata Ibnu Hajar, Ra'sul Muttaqina wa Kabir Al-Mutathabbitina. Beliau adalah tokoh orang-orang yang bertakwa, Ra'sul Mutkinina wa Kabir Al-Mutathabbitina. Beliau adalah tokoh orang-orang yang mutkin dan sangat tathabbut, sangat kuat di dalam riwayatnya. Sampai Imam Al-Bukhari berkata, asahul asanid kulluha Malikun an-Nafi' an Ibnu Umar. Sampai Al-Bukhari berpendapat bahwa sanad yang paling sahih itu adalah Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kata Al-Bukhari, kalau kamu dapat sanad ini, itu seakan-akan antara kamu dan Nabi itu cuma tirai saja. Seperti mendengar Nabi dari belakang tirai berbicara. Saking terjaminnya riwayat Imam Malik dari Nafi'. Iya. Dan subhanallah, dari hal yang menarik sebenarnya dicermati bahwa Nafi' ini maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' bekas budak ya. Dari Ibnu Umar dibebaskan. Kemudian beliau mengambil ilmu yang banyak dari Ibnu Umar. Dan beliau kadang disebutkan kadang duduk mengajar, yang hadir itu cuma Imam Malik rahimahullah. Tapi bersamaan dengan itu, hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu tersebar ke seluruh jagat dunia hingga hari ini. Iya. Karena itu seorang itu ketika dia menyampaikan kebaikan, dia jangan selalu berpandangan bahwa manfaat dari kebaikan yang dia sampaikan itu harus di majelis yang besar, harus dia menghadirkan ribuan orang, ya 1 juta umat, baru ilmunya sampai ke mereka. Tidak mesti seperti itu. Ada seorang guru mengajar kepada satu orang, ya Allah jadikan manfaatnya hingga hari kiamat tersebar di seluruh jagat dunia. Nah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa ya Allah kehendaki. Iya. Disebutkan oleh murid Imam Malik, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Dan beliau ini salah seorang murid senior Imam Malik. Karena itu Abu Daud As-Sijistani dalam kitab As-Sunan menjadikan riwayat Imam Malik itu dengan perantara Al-Qa'nabi ini, Abdullah bin Maslam bin Qa'nab Al-Qa'nabi. Jadi murid beliau ini, Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi berkata, yang saya lihat, yang saya perhatikan, Imam Malik bisa mencapai kedudukan yang sedemikian tinggi itu disebabkan karena sebuah rahasia hati yang selalu dia jaga antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maksudnya itu dari ketulusan hati, dari keikhlasan hatinya
tidak ada dengki, tidak ada hasad. Memang betul-betul dia lakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan beliau ditinggikan derajatnya. Itu pandangan murid beliau, Al-Qanabi. Ya. Nah itu kelihatannya adalah pandangan yang diterima oleh para ulama yang lainnya. Nah itu suatu hari datang orang-orang berkata kepada Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Iya. Dan hadits Al-Muwatta itu kalau dibanding ulama yang lain itu nggak banyak. Tidak banyak. Jadi suatu hari ada yang datang kepada Imam Malik, dia berkata bahwa Ibnu Abi Dhi'b, ini Ibnu Abi Dhi'b ulama Medina juga semasa dengan Imam Malik. Imam besar juga, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Ya katakan Ibnu Abi Dhi'b itu menulis kitab Muwatta lebih besar dari Muwatta kamu wahai Imam Malik. Maka Imam Malik hanya menanggapi santai saja. Beliau berkata, maka lillahi baki. Apa yang dilakukan karena Allah itu yang akan kekal. Itu keyakinan beliau. Jadi itu keyakinan dan pembawaan beliau. Bukan artinya yang lain itu enggak ikhlas ya. Tapi itu keyakinan beliau. Ya. Tapi subhanallah, hingga hari ini umat Islam itu tidak mengenal Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik saja. Muwatta Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, laula Malikun wa Ibnu Uyainah la dhahaba ilmu al-Hijaz. Kata Imam Syafi'i, andai kata bukan karena Imam Malik di Medina dan Ibnu Uyainah di Mekah, maka hilang ilmunya negeri Hijaz. Ya, dua ulama ini lambang ilmu di masanya. Kata Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Misri, dan beliau berguru kepada Imam Malik dan kepada Imam Syafi'i juga, atau kepada Laits bin Sa'ad. Kata beliau, laula Malikun wal Laits la dhalalna. Kata Ibnu Wahab, andai kata bukan karena Malik dan Laits bin Sa'ad, kami sudah tersesat jalan. Jadi dua ulama ini memang ketika murid duduk kepadanya, maka guru itu memberi pengaruh kepada muridnya, menguatkannya di atas jalan. Itu ciri guru yang bagus. Ya kalau berguru itu kepada guru, cari guru yang dia memang menghendaki kita itu lurus, menghendaki kita itu istiqamah. Karena itu guru yang seperti itu, dia tidak akan pandang bulu. Kalau kita keliru jalannya, dia akan bicara. Dia akan meluruskan. Dia akan meluruskan. Iya. Ini ciri guru yang bagus ya. Nah kita ketemukan sebagian dari pemuda atau kawan-kawan yang sudah mulai cinta kepada sunnah. Dia dapat guru hanya kadang kenal sunnah gurunya, cuman sering coba mengajarkan hal-hal yang membuat dia tertarik, gemar hadir kajian. Tidak diajari sesuatu yang membuat dia teguh di atas keislaman, kuat di atas sunnah. Dia mengenal jalan ahli sunnah, bisa dibedakan dengan dari jalan ahlul bidah. Ya, akhirnya muridnya tidak dapat manfaat banyak di dalam hal itu. Itu menelantarkan murid namanya. Dan guru yang seperti itu nggak bagus. Karena itu Imam Malik itu rahimahullah, Laits bin Sa'ad, ini guru Ibnu Wahab. Ya kata beliau, andai kata saya nggak duduk dengan Malik, kepada Imam Malik dan Laits bin Sa'ad, saya sudah tersesat. Di tengah banyaknya pemikiran, sudah muncul bidah-bidah di masa tersebut. Ya, tapi bersamaan dengan itu mereka istiqamah karena dapat guru yang bagus. Dapat guru yang bagus. Dan disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah, beliau kalau ingin keluar untuk mengajar, menyampaikan hadits, beliau berwudu dulu. Seperti mau sholat. Kemudian beliau pakai bajunya yang paling bagus. Kemudian beliau pakai kopiahnya.
beliau sisir jenggotnya. Ya, Imam Malik itu berjenggot ya, disebut di sifat beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan bilang bahwa yang tidak pakai jenggot itu orang-orang goblok ya. Kata beliau, jadi beliau keluar dengan memakai kopiah, pakai menyisir jenggotnya. Ketika ditanyakan kenapa sedemikian rupa oleh wahai Imam Malik, kata beliau, saya ini ingin memuliakan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pembawaan beliau seperti itu bukan karena ingin tampil di depan manusia, bagus dilihat oleh orang-orang, tapi ini karena beliau membaca hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu harus memuliakan hadits Nabi. Jadi guru yang membacakannya juga itu dia harus jaga penampilannya supaya dipandang bagus oleh murid-muridnya di dalam menghormati hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tentunya banyak hal ya dari biografi Imam Malik, bukan sembarangan ya. Imam Malik rahimahullah dari imam besar terkenal, ya tentunya biografinya ditulis ya halaman-halaman yang tebal oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu lahir pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat di tahun 179 Hijriah. Umur beliau 90 tahun ketika wafatnya. Dan beliau haditsnya itu ada di dalam Kutubus Sittah. Semua penulis Kutubus Sittah meriwayatkannya.